Janganlah kalian mendiamkan saudaramu lebih dari 3 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Tiada ilah melainkan Allah. Kami memujinya dan kami mohon ampun kepadanya. Muhammad adalah hambanya serta utusannya. Semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW serta sahabat dan pengikutnya hingga sampai kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kami akan mencoba mengulas tentang hukum marah lebih dari 3 hari menurut pandangan Islam. Ada satu hadis muttafaqun alaih, yaitu an Abi Ayyub radhiyallahu anhu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa 3 layal yaltaqiyani fayu'ridu hada wa yu'ridu hada wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Hadis muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abi Ayyub Al-Ansari, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam, di mana keduanya bertemu, lalu yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Yang terbaik di antara keduanya ialah orang yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 2560. Dalam menjalin hubungan, baik suami istri, saudara, dan pertemanan, tidaklah selalu berjalan mulus. Tidak jarang dalam hubungan tersebut terjadi perselisihan, kekeliruan, dan kekhilafan. Bagaimana jika hal itu terjadi? Islam, agama yang sempurna, mengajarkan umat bahwa jika terjadi perselisihan atau kekeliruan, maka tidak boleh mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis berikut dari Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, jangan saling membelakangi, jangan saling bermusuhan, jangan saling hasad. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jika halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya di atas 3 hari. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Rasulullah SAW telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka setiap Senin dan hari Kamis. Maka ampunilah setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain,
kecuali hal yang mempunyai permusuhan dengan saudaranya. Kecuali orang yang mempunyai permusuhan dengan saudaranya. Kemudian dikatakan, tundalah kedua orang ini sehingga mereka saling berdamai. Tidaklah, tundalah kedua orang ini sehingga mereka saling berdamai. Tundalah kedua orang ini sehingga mereka saling berdamai. Diulangi sampai 3 kali. Diulangi sampai 3 kali. Diulangi sampai 3 kali. Ditunda untuk tidak masuk surga. Sehingga perkataan Rasulullah itu diucapkannya 3 kali. Maka hati-hatilah jika kalian bermusuhan, jika kalian saling mendiamkan, maka jangan sekali-kali lebih dari 3 hari. Akan saya ulangi, hadis riwayat Muslim, hadis nomor 2560 yang berbunyi dari Abi Ayyub Al-Ansari, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam, di mana keduanya bertemu lalu yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Yang terbaik di antara keduanya ialah orang yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menegaskan bahwa hukum marah dalam Islam lebih dari 3 hari kepada saudara sama muslim adalah perbuatan yang tidak baik. Bahkan dapat menambah perbuatan dosa. Sebab perbuatan marah saja dapat merupakan perbuatan yang amat disukai oleh syaitan. Kemarahan juga merupakan sebuah kunci yang dapat membuka pintu permusuhan antar sesama. Perlakuan setiap muslim dengan kebaikan hati dan rasa hormat, meski mereka berlaku buruk, mencaci, memfitnah, ataupun berburuk sangka kepada kita, ingatlah bahwa menunjukkan sikap yang baik dan hormat pada orang itu bukan karena siapa mereka, tapi karena siapa diri kita, sebagaimana cara menahan amarah dalam Islam. Jikalaupun harus marah, jikalaupun harus memboikot, maka janganlah lebih dari 3 hari. Artinya, kita boleh marah, boleh memboikot temannya, saudaranya, tapi jangan lebih dari 3 hari. Coba bayangkan ketika kita marah sama istrinya, ketika kita marah sama saudara kita. Yang lebih aneh lagi, ketika kita marah sama istri, kita tidak bertegur sapa selama 3 hari. Sungguh aneh dan sungguh aneh. Sungguh aneh dan sungguh kiko ketika kita tidak bertegur sapa selama 3 hari. Dan di antara keduanya yang lebih baik adalah siapa yang memberi salam terlebih dahulu, siapa yang mau berdamai terlebih dahulu. Itulah Islam Muslim sejati. Para ulama mengatakan bahwa seorang muslim tidak boleh memusuhi seorang mukmin yang lain lebih dari 3 hari. Jika telah berlalu 3 hari, maka dia harus menemuinya dan mengucapkan salam kepadanya. Jika saudaranya itu menjawab salamnya, maka keduanya sama-sama memperoleh pahala. Walaupun orang yang mendahului salam itu lebih utama. Namun jika saudaranya tidak menjawab salam yang disampaikan, maka dia telah menempatkan dirinya ke dalam dosa.
dan orang yang menyampaikan salam itu telah keluar dari dosa. Sebenarnya masih banyak lagi hadis yang menerangkan perkara hukum marah lebih dari 3 hari dalam Islam. Namun beberapa hadis di atas secara garis besar telah mewakili bahwa Islam secara tegas bahwa manusia diharamkan saling marah, mendiamkan, tidak menegur, bermusuhan antara satu sama yang lain. Bahkan ada satu hadis yang di antara kita ada kewajiban antara sesama muslim satu, antara sama seorang mukmin dan sama seorang muslim. Di antaranya adalah kewajiban kita sama muslim saudara adalah: 1. Menjawab salam apabila saudaranya memberikan salam. 2. Memenuhi undangan saudaranya. 3. Menjenguk saudaranya yang sakit. 3. Menghadiri, menyolatkan dan mengantarkan ke kuburan jika saudaranya meninggal. 5. Memberikan nasihat kepada saudara yang meminta nasihat. 6. Mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Selain perkara-perkara yang diperintahkan untuk menjaga keutuhan tali persaudaraan, syariat Islam juga melarang perkara-perkara yang dapat merusak keutuhan tali persaudaraan tersebut. Misalnya, Rasulullah SAW sabda, janganlah seorang menjual di atas penjualan saudaranya. Janganlah seorang di atas lamaran saudaranya. Itu tertera dalam hadis riwayat Muslim nomor 1412 dari sahabat Ibnu Umar. Lagi dalam hadis Bukhari dan Muslim, janganlah kalian saling hasad, iri. Janganlah kalian saling membenci. Hadis riwayat Muslim, Bukhari, Muslim. Dan masih banyak larangan-larangan Nabi yang tujuannya agar persatuan di antara kaum muslimin dapat terjaga dengan baik. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman, janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan di antara kalian, dan janganlah saling menghibah di antara kalian. Dalam surat Hujurat, janganlah sebuah kaum menghina kaum yang lain. Nah, dari semua menunjukkan pentingnya untuk mempererat tali persaudaraan. Janganlah saling bercerai-berai, janganlah saling bermusuhan, janganlah saling mendiamkan di antara satu dengan yang lainnya. Demikianlah barangkali sedikit ulasan ini untuk tausiah ini, ulasan itu khususnya untuk diri saya sendiri, dan barangkali bisa bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.